Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di malam ini dan juga yang mengikuti ibadah GBS Firdaus pada hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mengikutinya, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah ini. Beritahu teman saudara supaya mereka juga diberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, memang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Lembut sekali lagi. Itu Depan masih kono, depan kosong. indah, Nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nanti dengan hormat kau cucu bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, memang benar hanya nama-Mu saja indah ya Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu saja yang menghiburkan setiap kami ya Tuhan. Nama-Mu, nama di atas segala nama, yang berkuasa. Segala kuasa jahat dapat taklukkan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Setiap sakit penyakit dapat disembuhkan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Dan setiap permasalahan dapat jalan keluar hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami berkumpul saat ini ya Tuhan untuk menyatakan ucapan syukur kami. Karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, yang hidup, yang setia, dan yang selalu mendampingi kami dalam setiap keadaan dan dalam setiap hidup kami ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan ibadah ini sore hari ini hanya ke dalam nama-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah setiap kami diberikan hati yang lembut, hati yang seperti tanah yang subur, yang dapat ditaburi oleh benih firman-Mu ya Tuhan. Sehingga benih itu bisa tumbuh dan berbuah lebat ya Bapak. Bapak, kami serahkan pembacaan firman nanti ya Tuhan, perenungan firman nanti ya Bapak. Biarlah kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu merupakan firman yang berasal daripada-Mu, yang berasal dari isi hati-Mu yang disampaikan ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kami mau tutup bungkus
ibadah tempat ini ya Tuhan, dalam nama-Mu saja ya Bapa, dan biarlah darah Yesus menaungi ruangan ini ya Tuhan, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang ingin mengacaukan acara ibadah ini kami halaukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Nyanyian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku berharap. Berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Kita ganti nyanyian kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Jagalah Aku Ya Allah. Kita bangkit berdiri. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku
bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, suara-Mu yang lembut dan penuh dengan kasih, tapi juga penuh kuasa, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan bisa menjadi obat bagi kami yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, memberikan pengharapan bagi yang berputus asa. Bahkan kebangkitan rohani akan kami alami malam ini. Sebab kalau Engkau berfirman semua ada, kalau Engkau memberi perintah semua jadi. Firman-Mu tidak pernah gagal. Asal kami percaya firman-Mu pasti berhasil menolong kami dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini. Tolonglah mereka Tuhan, lawatlah mereka, berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera ya bagi kita sekalian, dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengikuti secara online dimanapun, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Mari kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan yang bertema kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Apa temanya? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi khawatir itu di mana tempatnya? Di hati. Bisa membuat apa? Bungkuk. Bisa membuat apa? Ya, ini. Jadi sampai nanti tidak bisa menatap melihat ke atas. Tapi perkataan yang baik bisa mengubah. Ya, mari. Ya, dibacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, baca sama-sama. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, ingatlah, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Seperti obat hati yang senang. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, tadinya bersedih harus berubah jadi gembira hati. Amin. Jadi bergembira. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Singkat umurnya. Siapa di sini yang tidak lahir dari perempuan? Ada di antara kita yang tidak lahir dari perempuan? Semua manusia lahir dari
perempuan. Jadi karena kita lahir dari perempuan berarti umurnya singkat. Ya, jadi manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Penuh apa? Bukan penuh duit, penuh apa? Gelisah. Ini lagi gelisah nih. Mari ya kita baca dulu ya dari kitab ya bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya penuh kegelisahan. Ya, Ayub 14 ayat 1. Ya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umur. Ya, ada dulu orang baru lahir hanya 2 jam. Ya, kira-kira 1 jam, 2 jam sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Tapi ada juga yang sampai puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Tapi sudah dipatok umur manusia paling 70 tahun. Paling berapa? 70 tahun. Ya. Umur manusia paling berapa? 70 tahun. Kalau lebih dalam kesusahan. Dalam apa? Kesusahan. Susah ngunyah. Susah jalan. Susah melihat. Susah cari kerjaan. Susah cari duit. Jadi kalaupun lebih sudah dalam kesusahan. Nah, saudara, jadi itu menyadarkan kita, membuat kita membutuhkan Tuhan. Amin. Sebab sudah dipatok, Alkitab mengatakan 1 kali manusia akan mati. Berapa kali mati? Sekali. Bukan mati hidup lagi, mati hidup lagi. Setelah itu dihakimi. Setelah itu apa? Dihakimi. Jadi kapan manusia dihakimi? Setelah mati. Penentuan sorga atau neraka. Makanya kita harus bersiap-siap. Amin. Dekat kepada Tuhan. Ya. Sampai kita bisa berkata, hidupku dalam tangan Tuhan. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Amin. Jadi kalau orang Kristen mati, untung. Amin. Sekali lagi, kalau orang Kristen mati apa? Mau sekarang atau nanti? Untung. Kalau kata Paulus ya, sebenarnya aku ingin cepat. Paulus bilang, aku ingin cepat. Tapi mengingat kamu, mengingat masih ada pekerjaan, pelayanan, lebih baik masih tinggal hidup di dunia untuk berbuah bagi Tuhan. Jadi hidup untuk berbuah. Makin lama hidup, makin banyak buahnya. Amin. Bagaikan pokok anggur yang rantingnya berbuah. Makin berbuah, makin dibersihkan. Makin berbuah, makin dibersihkan. Sehingga kita berguna bagi Tuhan. Amin. Nah, tapi buahnya jangan asam. Jangan apa? Asam. Harus manis. Begitu dimakan, aduh, kadodoyan. Pengen lagi. Tapi kalau asam sekali, nggak enak, ya. Semua di sini manis semua, amin. Semua manis, amin. Ini adalah ranting dari pokok anggur yang berbuah manis. Puji Tuhan, ya. Jadi manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya
penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Ini tadi membungkukkan orang. Membungkukkan orang. Ada seorang yang bungkuk. Ya, 18 tahun. Berapa tahun? Perempuan. Perempuan bungkuk 18 tahun. Ya, kenapa dia bungkuk? Jawabnya kenapa bungkuk? Karena khawatir. Kenapa bungkuk? Karena khawatir. Khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya. Jadi kekhawatiran membuat orang menjadi sakit. Terus hanya bungkuk melihat perkara bumi, memikirkan perkara-perkara dunia. Ya. Jadi sudah lama hidupnya hanya pikirkan dunia. Kalau dunia itu cenderung dengan duit. Dengan apa? Duit. Bangun pagi pikir apa? Duit. Mau tidur? Duit terus. Nggak pernah pikirin Tuhan. Duit. Nah, itulah yang membuat apa? Bungkuk. Mari. Lukas 13 ayat 10 mulai. Perhatikan. Lukas berapa? 13 ayat 10. Perhatikan. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya, Yesus mengajar. Kalau di dalam rumah ibadah itu mengajar, di luar menginjil. Ya, di luar apa? Menginjil. Di dalam mengajar. Ini mengajar itu ini. Jadi ada namanya rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Pertama, rasul. Kedua, nabi. Ketiga, penginjil, gembala, guru. Makanya rasul itu jempol, paling hebat. Nabi itu petunjuk jalan. Menuju apa? Jalan. Penginjil itu kemana lebih tinggi dia itu kan tuh. Lebih apa? Lebih tinggi. Sebentar nanti di Kalimantan, sebentar nanti di Sulawesi. Nah, ini namanya penginjil. Tapi kalau gembala di sini biasanya ada cincin. Jarang orang bikin cincin di sini kan? Betul nggak? Apa di sini sifat cincin? Pasti di mana? Sini. Cincin kasih. Gembala itu harus punya kasih yang tidak berkesudahan. Walau jemaatnya cerewet, belum ada cerewet. Tetap gembala mengasihi. Amin. Nah, kalau ini guru nih, ya apa? Guru ini bukan cara kebetulan, dibuat oleh Tuhan ini. Bentuk jari ini ya dengan jabatan. Pertama, Rasul, nabi, penginjil, gembala. Nah, ini guru. Guru ini pengajaran. Ini fungsinya apa ini? Coba, siapa tahu fungsinya ini? Korek. Kalau pakai ini enggak kena dia ya. Enggak kena. Tapi kalau ini, nanti mau apa? Oleh. Jadi begitu pengajaran itu. Pengajaran itu mantap. Sampai nanti, aduh sedap kedengaran. Amin. Nah, sedap kedengaran. Nanti dosa-dosanya dibuang. Amin. Amin. Nah, jadi kita ini sedang mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Saya pegang ini. Bisa tanpa ini? Bisa. Ya kan? Bisa kan? Tapi tidak mantap. Tapi coba pakai ini. Mantap. Amin. Mantap. Kalau gini gimana? Bisa. Tapi tidak kuat, bisa jatuh. Makanya banyak hamba Tuhan pada jatuh karena tidak ada pengajar. Pada berguguran, gugur karena perempuan, gugur karena uang, gugur karena jabatan, pada gugur.
Tapi kalau ada pengajaran, kuat dia. Amin. Nah, semoga kita jemaat yang kuat. Amin. Kuat. Pengajar itu membuat kita kuat. Tidak mudah jatuh dalam dosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pulang nanti dari sudah kuat. Rohaninya apa? Kuat. Ya rohanilah. Amin. Jadi rohani kita diperkuat supaya jangan mudah jatuh dalam dosa. Dalam menghadapi godaan, cobaan apapun, kuat dia. Walaupun tidak punya uang, kuat. Amin. Yang perlu imannya kuat. Uangnya banyak tapi imannya tidak kuat, jatuh juga dia kan. Nah, kalau Paulus mengatakan sering tidak makan. Sering tidak apa? Kalau kita ini malah saking banyak makanan, ya mau di kemana ini makanan? Mungkin sekarang pandemi sudah mempengaruhi, tidak seperti zaman dulu, ya zaman sebelum pandemi. Tapi kalau Paulus mengatakan kami sering tidak makan, tapi kuat. Amin, kuat. Jadi seadanya saudara tidak mempunyai makanan banyak, kuat. Amin, kuat. Nggak punya uang banyak, kuat. Kenapa? Dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Firman itu memberi kita apa? Kekuatan. Jadi bungkuk cukup lama. Berapa tahun? 18 itu 3 kali 6. 3 kali berapa? 6. 6 tambah 6 berapa? Tambah 6 18. Setan membuat dia apa? Bungkuk. Kenapa? Karena khawatir. Tapi perkataan yang baik menggembirakan. Amin. Menjadi obat. Menjadi obat. Akhirnya orang ini tidak bungkuk lagi. Amin. Jadi pulang nanti dari sini jangan ada lagi yang bungkuk. Bungkuk artinya khawatir. Amin. Pak Pendeta, bagaimana saya tidak khawatir? Uang saya sudah habis. Sudah apa? Habis. Malah minus. Tapi ingatlah firman Allah. Kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau dia memberi perintah, semua ada. Amin. Jadi Tuhan itu memberi perintah dan berfirman. Semua jadi. Tidak ada yang gagal. Kita hanya diminta percaya saja. Amin. Percaya saja. Ya, saya berulang-ulang mengatakan pada saudara, kami ini sudah puluhan tahun melayani. Puluhan tahun melayani. Jadi hanya hidup dengan apa? Iman. Iman. Ya, iman. Jadi iman itu tidak pernah mengecewakan. Ya, orang benar hidup dari iman. Kalau masih ada iman, berarti semua tersedia. Amin. Semua ada, pasti ada. Iman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi masih ada duitnya. Sedang tidak ada saja bisa menjadi ada. Ya, jadi jangan bimbang, jangan ragu. Ya, orang benar hidup dari mana? Iman. Dari percaya. Di mana ayatnya? Lupa. Tak lupa lagi. Coba Roma 1 ya 16 17 ya, perhatikan. Ya, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Ya, setiap Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi orang benar hidup dari mana? Iman. Pokoknya besok saya percaya Tuhan pelihara. Amin. Amin. Hari ini, malam ini pasti Tuhan pelihara. Amin. Begitu. Ya. Jadi jangan lihat kantongnya sudah tipis. Jangan. Ya, yang perlu ada iman. Kalau ada iman, iman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, sampai nanti kita dilatih, iya ya, terlatih. Amin, terlatih. Kita ini diumpamakan seperti tentara, prajurit. Prajurit. Ya. Jadi tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Bagaimana dia bisa berkenan kepada komandan? Komandan kita, panglima kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita berusaha berkenan kepada Tuhan, ya nanti pangkatnya akan naik. Amin. Amin. Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Ya, jadi saudara yang sekarang sedang dilatih berarti mau naik pangkat nih. Amin. Amin. Mau naik apa? Pangkat. Naik. Kalau naik pangkat naik gaji gak? Hah? Diuji lagi. Naik lagi pangkatnya. Naik pangkatnya. Mantap. Amin. Jadi jangan khawatir. Ya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, penuh kegelisahan. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi jangan khawatir lagi, ya. Belajar percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, belajar percaya. Ya, asal ada iman, walaupun sebesar biji sesawi. Sebesar apa? Biji sesawi. Tidak perlu sebesar ember. Nggak perlu sebesar jagung. Nggak usah. Cukup sebesar biji sesawi. Itu bisa melakukan mujizat besar. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi Tuhan itu baik. Amin. Tuhan apa? Baik. Ya. Ada seorang yang bernama Stefanus. Siapa namanya? Stefanus. Waktu dia dirajam, dia berkata, aku melihat anak Allah berdiri. Jadi dia melihat ke atas. Melihat ke atas, bukan ke bumi. Ya, kalau melihat ke bumi itu namanya membuat khawatir, cirinya khawatir dan bungkuk. Tapi Stefanus dia lihat ke atas. Mari. Kisah Rasul pasal 7. Ayat 55. Ya, sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ya, menatap ke langit, bukan ke bawah dia melihat, tapi ke atas. Dia melihat Yesus. Terus perhatikan. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi dia melihat ke atas, dia memandang Yesus anak Allah dalam kemuliaan. Dalam apa? Kemuliaan. Makanya dikatakan supaya kita jangan melihat hanya ke
ke bumi, perkara bumi, tapi memandang ke atas. Mari, Ibrani 3:1, perhatikan. Jadi yang kita pandang itu Yesus. Sekarang Yesus sebagai imam besar. Apa? Sebagai apa? Imam besar. Ini imam. Ini ada imam besar. Ini imam besar. Imam besar. Jadi Yesus naik ke surga sebagai imam besar, the high priest. Perhatikan terus. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. 5 jabatan dia punya. Berapa jabatan? 5. Rasul, kan sih rasul kan? Dia juga nabi, dia juga pemberita Injil. Dia juga adalah gembala. Dia juga adalah guru. Hebat nih. Hanya Tuhan Yesus yang punya 5 jabatan. Hebat. Jabatan itu dilengkapi dengan karunia. Lengkapi dengan karunia. Ya, terus perhatikan. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Perhatikan. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Musa setia dalam segenap rumah Allah ini. Terus perhatikan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Amin. Kita ini adalah rumahnya. Amin. Rumahnya. Jadi Allah ada di dalam diri kita. Amin. Yesus ada di dalam diri kita. Ya. Setiap rumah pasti ada pemilik. Ada pemilik. Kalau tidak Tuhan, ya setan. Makanya pernah Tuhan Yesus mengusir setan dari seseorang, begitu ditengki diusir keluar. Keluar. Kalau kosong, nanti setan datang lagi bawa berapa? 7. Jadi berapa? 8. Akhirnya orang itu akan lebih jahat dari semula. Ya, tapi Tuhan sekarang dia mau diam dalam diri kita. Amin. Kita ini adalah rumahnya. Dialah pemilik kita sebagai rumah Allah. Pasti dia bertanggung jawab untuk keselamatan kita, kebutuhan kita. Ya, dia bertanggung jawab. Seperti saya umpamanya kepala rumah tangga. Ya, kepala apa? Rumah tangga. Ya, istri, anak. Ada cucu, ada mantu. Tentu saya pikirkan kebutuhan manusia biasanya ada berapa kebutuhan manusia? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Ini sudah punya sandang? Punya nih. Apa sandang? Pakaian. Papan? Rumah sudah punya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya dulu juga lama. Ya, lama tidak punya rumah. Kontraktor. Pindah. Habis kontrak di sini, pindah lagi. Ya. Betul.
Carinya nggak mudah, sudah. Ya, kalau yang banyak duit mah gampang. Ya, gampang. Tinggal bayar aja. Berapa ini segini. Tapi kalau punya duit, hitung-hitungan. Ya, tanya berapa ini. Ya. Udah dibilang mahal, balik lagi nggak usah lah. Nanti akhirnya tepat waktu Tuhan tolong. Tepat waktu Tuhan tolong. Jadi jangan berkecil hati kalau masih kontraktor. Amin. Jangan berkecil hati. Ya, Paulus saja pindah-pindah kok. Abraham, Ishak, Yakub pindah-pindah kok. Tinggalnya di kemah. Tinggal di mana? Kemah. Nggak ada rumah permanen. Makanya saya selalu katakan, jangan bikin alamat tinggal tetap di jalan ini, jangan. Ya, Alkitab mengatakan, di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham, Ishak, Yakub, semua mereka tinggal di kemah. Tapi mereka mencari sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan mereka sekarang sudah di sorga. Amin. Sudah di mana? Sorga. Ketika Lazarus mati dengan orang kaya yang tidak percaya Tuhan. Ya. Abraham dibawa ke sorga. Kemudian Lazarus yang miskin itu dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham di sorga. Orang kaya yang tidak mau percaya, tidak mau bertobat, dicampakkan ke dalam apa? Neraka, lautan api dan belerang. Lalu dia melihat ke atas. Pengemis Lazarus yang sakit-sakitan tapi setia. Dia ada di sorga. Walau miskin, walau tidak punya apa-apa, tetap setia. Amin. Tetap setia. Kematian akan mengakhiri semua. Kemiskinan berakhir, kekayaan berakhir ketika orang sudah mati. Tapi saat itu penentuan sorga atau neraka. Semoga kita semua masuk sorga. Amin. Masuk sorga. Kalau sudah di sorga, tidak ada lagi yang dipikirkan. Tinggal menikmati hidup kekal selama-lamanya. Ingatlah, pandemi ini selalu saya tekankan adalah pendahuluan sebelum Tuhan datang. Pendahuluan sebelum Tuhan datang. Mendahuluinya penyakit sampar, penyakit demam. Ini sudah datang. Ya, sudah datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi jangan khawatir mengenai apa yang diminum dipakai, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Serahkanlah segala khawatirmu padanya. Dia yang mempedulikan kamu. Ayat terakhir, mari. Ayat tak asing lagi. Filipi pasal 4 itu. Boleh. Ayat 4 mulai. Perhatikan. Ayat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Bersukacita. Ada nggak ada duit, sukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Terus. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun jangan khawatir. Mengenai keuangan kah, mengenai beras kah, mau kesehatan kah, tempat tinggal kah, tidak perlu dikhawatirkan. Ya, Tuhan siap menolong. Ya, terus
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, keinginan kita, kerinduan kita nyatakan dalam doa hari ini. Amin. Cucu saya Tuhan, mantu saya, suami saya, istri saya, ya, yang belum bertobat mungkin. Ada suaminya belum bertobat. Ya, doain supaya bertobat. Itu yang terbaik. Supaya semua masuk surga. Bagaimana kalau suaminya, umpamanya tidak selamat, masuk mana? Istrinya di surga. Pisah berapa lama itu? Tapi kalau dua-duanya masuk surga, apalagi nanti tetangga sebelah, kita masuk surga. Anak-anaknya lagi masuk surga, kita semua masuk surga. Tapi kalau di neraka semua, kita semua di sini, aduh, sedih. Ya, usahakan supaya semua masuk surga. Ya, terus udah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati langsung damai. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran itu menarik kita ke arah yang lain. Kalau kita mau ke kanan, khawatir narik kita kemana? Ke kiri. Kita mau kemana? Ke kanan, kita ditarik kemana? Kiri. Makin banyak khawatirnya, makin banyak tarikannya. Kalau ini ditarik, umpamanya ditarik dengan 1 kintal, ditarik 1 kintal, bagaimana kita? Makin kuat ditarik, makin kuat tarik, akhirnya robek. Jangan khawatir, sedikit pun jangan khawatir. Amin. Percaya pada Tuhan, karena Tuhan sudah siap menolong kita, mendengar doa kita, seruan kita. Ya, ada orang datang kepada Tuhan dengan air mata. Dengan apa? Air mata seperti Hana. Aduh, hatiku lagi susah. Lagi apa? Susah. Datang dengan air mata. Imam Eli berkata, ya, dia datang berdua. Hana. Di situ ada ukupan dari kata rasa mala, kemenyan, mur, kemudian digarami, ditumbuk halus, lalu dibubuhi, garam dibakar, itu asapnya menembusi tirai. Allah mencium. Dupa yang hancur, itulah hati yang hancur kepada Tuhan. Tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan. Akhirnya Imam Eli berkata, pulanglah. Allah mendengar doamu. Amin. Nanti kita semua pulang. Allah mendengar doa kita. Mendengar tangisan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus datang. Roh Kudus datanglah. Tuhan mau menjamah kita. Tangan Tuhan itulah Roh Kudus sekarang. Dengan firman. Ya. Tangan Tuhan adalah firman dan Roh Kudus yang menjamah kita. Haleluya. Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah,
jalan licin dan terjal. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus datanglah. Amin. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Amin. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus kuatkanlah. Roh Kudus Kita berlutut. hiburlah Amin. tiap hati yang gentar, hiburlah. Amin. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus pimpinlah. Singar saja Roh Kudus jemaat berdoa berlutut kepada Tuhan. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Perempuan yang bungkuk 18 tahun, Segarkanlah yang lelah, Tuhan sembuhkan. kuatkanlah yang lemah. 18 tahun Kudus karena kekhawatiran membuat dia bungkuk, hanya mikirkan perkara buruk, sakit, hiburlah. sakit. Tiap Tapi Tuhan datang. yang gentar, hiburlah. Dia jamah, dia sembuhkan, dia pulih, yang curang, pulang sudah sehat. licin dan terjal. Kekhawatiran hilang, pulang dengan damai, Pimpinlah. pulang dengan sukacita. Roh Kudus Siapapun yang datang pada Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan Yesus bisa menolong. Tangan Tuhan itulah firman dan Roh Kudus akan menjamah saudara, menyembuhkan engkau, memulihkan keadaanmu, membuat engkau bersuka cita. kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Mari datang pada Tiap Tuhan. hati yang gentar, Mungkin engkau seperti Hana, hatimu dalam kesusahan, lewat lembah yang curam, hatimu lagi sakit, pilu. dan terjal. Roh Kudus pimpinlah. Dia pulang, hatinya terhibur, doanya terjawab. Datanglah. Jangan seorang di antara kita pulang dengan kosong. Yakinkan Tuhan sanggup menolong engkau, menjawab doa-doamu, sanggup memelihara engkau, sanggup melindungi engkau, termasuk dari COVID-19 ini. Tuhan akan melindungi engkau. Ada garansi dari Tuhan. Orang yang beribadah pada Tuhan, segala penyakit akan dijauhkan, termasuk dari COVID-19 ini. Tuhan akan jauhkan dari dirimu, dari rumahmu. Kalau sudah terlanjur kena, percaya sama Yesus, Tuhan juga bisa menyembuhkan, karena Tuhan mengasihi engkau. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah penjawab doa-doa kami. Kami sadar kami lemah tak berdaya. Itu sebabnya kami datang padamu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan dan keberadaan kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan, kami datang padamu dengan bawa segala kekhawatiran kami. Kami datang padamu Tuhan. Engkau berkata supaya kami menyerahkan semua khawatir kami padamu. Sebab Engkaulah pemelihara kami. Khawatir mengenai apa yang dimakan, dipakai, mengenai kebutuhan sehari-hari kami, hari esok kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, mertua kami bawa dalam doa. Kami bawa nama-nama mereka, rupa dan wajah mereka Tuhan. Peliharalah mereka, lindungilah mereka, jagai mereka Tuhan. Cukupi kebutuhan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nyanyikan haleluya 12 kali sambil kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya 12 kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami, tak pernah meninggalkan kami, selalu setia menyertai kami, dan menjaga kami, mencukupi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian, ya. Kutak cemas. Ya, kita jalankan sekali persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Yang senantiasa
segala sertaku. Masa depan dibuatnya cerah ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Oh kasih-Nya besar luar biasa teranya. Dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga. Sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas dan jangan yang turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang Memimpinku. Memimpinku ke negeri yang terang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan menerima dan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai wata jemaat Baptisan, besok pendalaman Alkitab di Cimindi, ya, kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Kemudian Minggu di Cimindi 7.30 ibadah umum. Di sini jam 10.30 setengah 11. Minggu, Selasa depan kita doa puasa, ya, doa puasa. Ya, besok pendalaman Alkitab. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, kita doakan supaya mereka ditolong oleh Tuhan dalam, ya, ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, 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 pergumulan anak dari Ibu Susan, ya, kemudian Ibu Elia, Ibu Irod, ya, Cinyonya yang jual rumah supaya cepat laku dengan harga yang baik, ya, bagi Pak Siswanto, ya, ya, Bu Yuli, kemudian Hendrik, ya, Hendrik yang sakit, ya, mungkin yang lain, ya, kita doakan, kita bangkit berdiri, kita menyatukan iman kita. Kami menyatukan iman kami buat nama-nama yang sudah disebutkan. Tuhan tolong mereka, lawat mereka, ulurkan tangan-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka. Biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Biarlah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan segala sakit, penyakit, termasuk penyakit tubuh, penyakit juga pikiran, dan juga mungkin sakit penyakit mengenai usaha ekonomi. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sehatkan mereka, karena Engkaulah yang bisa memberi kepada kami kesehatan, kesembuhan. Lewat firman dan doa kami naik ke hadapan-Mu, dan Engkau selalu menjawab doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mengalami pertolongan dan jawaban dari Tuhan.
kesembuhan, mujizat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Baik mereka yang mau menjual rumah, biarlah Tuhan kiranya kirim pembeli sehingga bisa laku dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu juga yang merindukan keturunan anak, Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih. Begitu juga pasangan yang seimbang berikan kepada anak-anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Begitu juga kami berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang besar, yang Kau kasih, dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh menteri, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, muspika, lurah, dan kepala desa, RW, RT. Tuhan berkati semua bangsa kami, mengatasi keadaan ekonomi, mengatasi keadaan pandemi. Berikan kemampuan kepada pemimpin kami, masyarakat Indonesia tetap bersatu mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hentarkanlah anak-anak-Mu tiba di rumah masing-masing dengan membawa berkat pertolongan dari Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.